seperti jarum aja ya. Kebanyakan di mobil-mobil lain juga seperti itu ya. Kelihatan hanya seperti jarum saja, dan kita tidak tahu nih seberapa panas sih mesin kendaraan kita. Jadi sebelum terjadi overheat, kita bisa mendapatkan sistem peringatan dini tentang panas dari radiator kita atau mesin kita ya. Oke teman-teman, berjumpa kembali bersama dengan Ordinary Vlog, bersama dengan saya Hengki. Pada video kali ini kita akan membahas satu buah alat, yaitu alat yang untuk memantau temperatur mesin dan voltase di kendaraan kita ya. Meskipun kita ketahui kalau di kendaraan kita sebenarnya sudah ada ya untuk indikator temperatur mesin ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, sudah ada ya. Kelihatan nggak sih? Nah, sebenarnya sudah ada, cuma kalau yang di karimun kotak itu cuma terlihat seperti jarum aja ya. Kebanyakan di mobil-mobil lain juga seperti itu ya. Kita tidak tahu nih seberapa panas sih mesin kendaraan kita, dan apalagi untuk mobil-mobil tua ya. Biasanya mobil-mobil tua itu resiko akan overheat. Jadi sebelum terjadi overheat, kita bisa mendapatkan sistem peringatan dini panas dari radiator kita atau mesin kita ya. Oke, alatnya adalah seperti ini teman-teman. Ini bukan sekedar gaya-gayaan ya, ini sengaja aku pasang di dashboard mobil sebelah kanan. Dan fungsinya kalau kita sedang mengemudi, kita lebih mudah ya untuk memantaunya ya. Dan fungsi alat ini teman-teman, ini ada dua ya fungsinya ya, yaitu yang sebelah kiri. Saya tunjukkan langsung. Yang ini adalah indikator untuk panas dari mesin kita atau dari radiator kita. Itu satuannya Celsius ya. Jadi sekarang ini kondisi mobilnya 58 derajat Celcius. Ini kondisi mati ya teman-teman, belum hidup ya. Dan untuk voltasenya kebetulan punya saya ini udah agak lemah ya akinya ya. Jadi dia terdeteksi hanya 11,4 volt. Nah, apabila nanti sewaktu-waktu nih jadi tegangannya itu drop gitu ya sampai di bawah 11 volt ya, nanti dia akan mengeluarkan alarm teman-teman. Begitu. Jadi ada sistem peringatan dini. Dan juga untuk indikator panas mesinnya juga ya, apabila dia melewati 95 derajat, maka alarm juga akan berbunyi. Kita coba ya hidupkan ya mesinnya ya teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman. Setelah mesin kita hidup, maka terjadi pengisian dari alternator ya. Jadi alternatornya mengisi, itu tegangannya sampai 14,2 volt. Jadi ini wajib ya, kalau mesin hidup itu pengisian wajib 14,2 ya. Kalau kurang dari itu, dipastikan pengisian atau alternator kita itu lemah teman-teman. Itu dia fungsi dari indikator kelistrikan ya. Kalau yang untuk panas mesin, karena ini mesinnya hidup, baru dihidupkan, jadi dia akan naik ya. Tadi 58, sekarang sudah 60 teman-teman. Nah meskipun kalau kita lihat di dashboard udah sebenarnya ada ya indikatornya ya, yaitu cuma indikatornya kita nggak ada sistem peringatan dini. Jadi dibilang penting alat ini ya penting juga, dibilang nggak penting juga nggak penting ya.
Oke teman-teman, dan ini sensor dari water tampnya. Water tampnya aku pasang di sini ya, kelihatan nggak ya? Jadi water tank aku pasang di sini. Di sini ada sensor panasnya. Ini sebenarnya dari selang radiator ya, yang dipotong ya. Jadi kita potong selang radiatornya, kita pasangin housingnya dan sensornya di sini. Semudah itu ya teman-teman ya. Oke, itu dia teman-teman, tadi sensornya dipasang di selang radiator. Dan untuk voltmeternya ini sendiri kita langsung ambil plus minusnya dari ini ya, jalur utama yang menuju ke kontak ya, atau juga bisa melalui kabel yang ada di lighter. Lighter itu yang ini ya, yang buat rokok itu ya biasa ya. Nah, di belakangnya situ juga bisa. Jadi ketika kontak on, nanti dia juga akan ikut on juga. Dan biasanya untuk karimun kotak saya, ekstra fan-nya atau pendingin radiatornya dia akan menyala pada suhu 91 atau 92 derajat Celcius. Sekarang suhu sudah menunjukkan 90 derajat Celcius, dan sebentar lagi fan akan menyala ya, akan melakukan pendinginan. Nah, itu dia teman-teman. Sekarang fan dari radiator sudah menyala ya, dan indikatornya menunjukkan 92 derajat Celcius. Dan sebentar lagi akan turun perlahan ya. Tadi 91, 90, 89, 88 sekarang ya, 87, 86 derajat. Dan ekstra fan-nya, pendinginnya sudah mati ya sekarang ya. Mati di posisi 80, sekitar 86 derajat. Sekarang posisinya 80 derajat ya teman-teman. Nah, itu dia fungsinya teman-teman. Apabila mobil kita mengalami kegagalan dalam pendinginan, kita bisa mendapatkan alarm ya, nanti sekitar 95 derajat Celcius. Nanti LCD-nya ini akan mengeluarkan alarm. Dan untuk pengalaman saya sendiri dulu udah pernah ya, pada saat berkendara gitu tiba-tiba alarm itu berbunyi dan saya segera menepi, matikan mesin, dan alhamdulillah mesinnya itu nggak sampai terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerusakan ya teman-teman. Jadi sebelum headnya melengkung, jadi sudah bisa teratasi dulu kita dengan sistem alarm dini ya. Sekarang apabila kita menyalakan AC di karimun kotak, maka tegangannya pun akan turun ya, menjadi 13,8 volt teman-teman. Jadi untuk alternatornya masih bagus ya, masih sehat ya. Kebetulan punya Hengki ini karimun kotaknya alternatornya sudah ganti yang 80 ampere ya. Kalau bawaannya itu kan kecil sekali, kalau nggak salah sekitar 45 ampere ya. Jadi gampang banget drop apabila kita melakukan perjalanan malam. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang LCD water temp dan voltmeter ini? Apakah benar-benar berfungsi dan membantu kita? Tuliskan komen kalian di bawah. Jangan lupa untuk subscribe
dan like video ini apabila kalian menyukai video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Ciao. Dengar cerita kami dari layar kecil ini, tak ada yang dibuat-buat, semua murni. Lampu kota malam, jalanan yang sunyi, setiap kilometer bawa makna yang sakti. Haters boleh bicara, kami tetap melaju. Ordinary bukan lemah tapi teguh tanpa ragu. Bukan soal pamer, bukan soal materi, ini soal hati, kebahagiaan hakiki. Demi langkah, rekam semua memori. Ordinary vlog kisah jadi inspirasi. Jangan berhenti, teruslah bermimpi. Setiap perjalanan adalah bukti. Kisah ini milik kita, langkah penuh warna. Ordinary vlog bawa cerita yang nyata. Dari pagi ke malam tak pernah henti. Setiap frame ada mimpi yang